Sahabat, tidur memang diperlukan oleh tubuh, namun bukan untuk berlebihan. Ingatlah bahwa dalam setiap hembusan nafas yang terjaga di malam hari, ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis salawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam kitab Futuhul Ghaib sebuah nasihat indah yang penuh dengan kata-kata bijak. Beliau menuturkan hakikat malam yang terjaga dan kebaikan dalam ketakwaan. Dalam kehidupan yang singkat ini, ada pilihan-pilihan yang kerap kali menuntut kita untuk merenung dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita lebih mencintai kenyamanan duniawi yang sementara ini, atau justru pada ketakwaan yang abadi? Salah satu ujian besar yang sering kali terlewat dari perhatian kita adalah pilihan antara tidur nyenyak dan bangun untuk sholat malam, Qiyamul Lail, yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang lebih memilih tidur daripada sholat malam yang menjadi jalan menuju ketakwaan, sesungguhnya ia telah memilih sesuatu yang buruk, sesuatu yang melumpuhkan jiwa. Tidur bukanlah sekedar istirahat fisik, ia adalah saudara kematian yang memadamkan nyala semangat hidup, membuat hati manusia tak acuh pada keindahan upaya spiritual yang ditawarkan oleh suasana malam. Sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Dia Maha Sempurna, jauh dari segala kecacatan. Malaikat pun demikian, mereka tidak terlelap, senantiasa dekat kepada Allah yang Maha Agung. Penghuni langit, para makhluk yang suci juga tidak mengenal tidur, karena tidur akan merusak kesucian dan keadaan hidup mereka. Dalam keterjagaan itulah terletak kebaikan, sebab di sanalah seorang hamba menemukan kedekatan dengan Tuhannya. Namun dalam tidur yang berlebihan terhimpitlah keburukan, sebab orang yang memilih tidur dalam kelalaian akan terjebak dalam ketidakpedulian, kehilangan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia melepaskan kesempatan untuk menebar kebaikan di dalam jiwa yang hanya bisa teraih ketika seorang hamba sadar dan terjaga. Sahabat, barang siapa makan, minum, dan tidur dengan berlebihan, ia seakan-akan memadamkan cahaya kebaikan dalam dirinya. Makan adalah kebutuhan dan tidur adalah istirahat. Namun, keduanya bisa menjadi jalan menuju keburukan jika berlebihan. Orang yang terlalu banyak makan dari yang halal, bahkan sampai melebihi kebutuhan tubuhnya, sama dengan orang yang sedikit demi sedikit makan dari yang haram. Makanan haram menggelapkan iman, membuat hati menjadi keruh dan tertutup dari cahaya ilahi. Ketika iman seseorang gelap, maka doa-doanya kehilangan kekuatan, ibadahnya kehilangan cahaya, dan jihadnya kehilangan semangat yang seharusnya mendorongnya menuju kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang makan dari yang halal dengan secukupnya, sesuai dengan perintah Allah, maka ia seperti orang yang makan sedikit dengan penuh rasa syukur dan pengabdian.
Dalam cahaya kehalalan itu, Allah menambahkan cahaya kepada hati orang-orang yang menjaga dirinya dari keburukan. Namun, bagi orang yang makan berlebihan, sekalipun dari yang halal, tetapi tanpa kesadaran dan tanpa perintah dari Allah, ia sama seperti orang yang memakan sesuatu yang haram, karena berlebihan itu mengotori jiwanya. Dalam makan yang berlebihan datanglah kantuk dan akhirnya tidur yang tidak bermanfaat. Tidur berlebihan adalah pintu menuju kelalaian. Dalam tidur yang berlebihan hilanglah kesadaran tentang Tuhan, hilanglah kepekaan terhadap kebenaran, dan tenggelamlah hati dalam keacuhan. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan tidur, agar tidak sampai menenggelamkan kita dalam kelalaian yang melenyapkan kebaikan dari diri kita. Maka dari itu, jika kita ingin menghidupkan malam dengan sholat, hendaknya kita menjaga diri dari makan dan tidur yang berlebihan. Dalam sholat malam terdapat ketenangan dan ketakwaan. Itulah saat di mana langit terbuka, rahmat Allah mengalir, dan jiwa yang tulus berdiri dalam sujud yang paling dalam. Di sanalah terletak kebaikan yang sejati. Di saat seluruh dunia terlelap, namun seorang hamba berdiri di hadapan Allah dengan hati yang penuh cinta dan pengharapan. Sahabat, mari kita renungi bahwa di balik tidur yang lelap ada kematian kecil yang membayangi kita. Tidur yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, meski sementara, adalah sebuah gambaran bahwa pada akhirnya setiap manusia akan dihadapkan pada tidur yang tak pernah terbangun lagi, yakni sebuah kematian. Maka dari itu, sebelum waktu itu datang, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan untuk bangun dan mempersembahkan sholat malam kita kepadanya sebagai bentuk ketundukan kecintaan yang tiada henti. Sesungguhnya, barang siapa yang makan dari yang halal dengan takaran yang tepat, menjaga tidurnya agar tidak berlebihan, dan menghidupkan malam dengan qiyamul lail, ia akan menemukan kebaikan yang terus mengalir dalam kehidupannya. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bersih dan halal, ketika tidurnya cukup dan tidak berlebihan, maka hatinya akan menjadi terang, ibadahnya akan menjadi ringan, dan doanya pun akan cepat dikabulkan. Sahabatku, tidur memang diperlukan oleh tubuh, namun bukan untuk berlebihan. Ingatlah bahwa dalam setiap hembusan nafas yang terjaga di malam hari, ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Setiap kali kita memilih bangun dan menghadapnya di keheningan malam, kita sedang memilih hidup. Sebaliknya, ketika kita memilih tidur dalam kelalaian, kita sedang mendekati kematian hati. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga kebaikan dalam hidup ini. Semoga kita dijauhkan dari makanan yang haram, tidur yang berlebihan, dan kelalaian yang menggelapkan hati. Dan semoga kita selalu diberi kesempatan untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail, sujud, dan doa, hingga cahaya keimanan terus menyala dalam jiwa kita, menerangi setiap langkah menuju keridhoannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.